Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa hadratul mukarramin wal muhtaramin, jami'ul habaibana syurafa wal asatizatil fudala, yang sama kita muliakan, yang kita hormati, para habaib kita, para anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Terkhusus yang kita muliakan, yang kita hormati, guru saya, kakek saya, Habiban al-Mahbub Al-Habib Hussein bin Umar bin Muhammad bin Abdurrahman bin Hashim bin Alawi bin Umar bin Abdurrahman bin Umar Al-Bar. Juga saudara beliau Al-Habib Abdullah bin Hussein. Juga saya punya guru Al-Habib Bustami bin Idrus Al-Bar. Sayyidil Walid, saya punya ayah Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Bar, Al-Habib Ahmad Al-Musawa. Juga Jojo Kasim selaku Sahibul Bait pada malam hari ini. Banyak para habaib kita, anak-anak keluarga Al-Habib Hussein yang semua mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga Habib Idrus bin Salim. Juga banyak para habaib, para hubabah di sini juga banyak. Mudah-mudahan semua kita yang hadir mendapatkan berkah guru-guru kita yang hadir di sini. Mendapat berkah Sahibil Haul Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Bar. Dan kita mendapatkan keberkahan Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar dan keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, ibu bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai ceramah, saya mau kasih tahu Pak, Bu, sebenarnya saya ini tidak pantas berdiri di sini. Apalagi ada Habib Hussein, ada Habib Do di sini, ada Habib Abdillah. Saya tidak pantas berdiri di sini. Tapi apalagi tadi pimpin ziarah, sangat-sangat tidak layak. Tanya sama Jojo Kasim. Waktu kita di Ternate, Habib Hussein telepon. Abah Hussein telepon. Nanti Sehan pimpin ziarah. Saya bilang, Abah, Habib jangan. Saya ini nggak pantas pimpin, tapi Habib bilang ini tugas. Mau bikin bagaimana coba? Sam'an wa ta'atan, imtithalul amr khairin min sulukil adab. Menjalankan perintah guru itu adalah adab yang paling bagus. Mudah-mudahan kita dapat berkah Habib Hussein. Saudara, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu menceritakan kepada kita. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang bilang, apa ngapain bikin haul? Ngapain itu haul? Haul itu ngapain? Mana dalilnya? Ini kita kasih dalilnya. Allah di dalam Al-Quran menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Ya, kita baca suratul Kahfi tentang beberapa menteri-menteri yang hebat yang beriman kepada Allah. Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita cerita Luqmanul Hakim dengan anaknya. Dan Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, bahkan memberikan nama surat di dalam Al-Quran, namanya, kisahnya surat Maryam.
Dan ini tertulis di dalam Al-Quran. Diceritakan siapa yang cerita? Allah yang cerita. Bu, Pak, harus kita tahu. Ashabul Kahfi bukan Nabi. Mereka orang soleh yang diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Khidir itu di dalam beberapa pendapat ulama bukan Nabi. Orang soleh, wali. Diceritakan dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi bukan Nabi. Mereka wali, mereka orang soleh. Allah cerita nama-nama mereka, kisah-kisah mereka dalam Al-Quran. Apalagi Siti Maryam, gak mungkin ada nabi perempuan. Emang ada perempuan jadi nabi? Gak ada, Bu. Siti Maryam bukan nabi. Siapa dia? Seorang waliyah, salihah. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Hari ini kita cerita orang soleh. Hari ini kita cerita wali Allah. Kita cerita arif billah. Kita sebut nama wali Allah, bid'ah apa tidak? Allah cerita nama wali. Allah cerita kisah orang soleh. Kenapa kita cerita orang soleh bid'ah? Betul? Betul nggak? Bu, ngantuk. Jam 10, mengantuk. Mengantuk, Bu? Masih semangat? Ya. Ini kita insya Allah selesainya jam 1 lewat. Kuat? Itu semua Allah cerita. Nabi Khidir Allah cerita ketika beliau berjumpa dengan Nabi Musa di dalam suratul Kahfi. Luqmanul Hakim bukan Nabi. Allah cerita. Allah sebut namanya. Allah menyebut nama para wali. Allah menyebut kisah orang soleh. Kenapa kita saat ini menyebut mereka, menyebut nama mereka, menceritakan kisah mereka, mensifati mereka? Nggak boleh. Heran. Betul? Betul nggak? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mendidik kepada para sahabat-sahabatnya cinta kepada orang-orang soleh. Nabi Muhammad, sahabat dididik cinta kepada mereka, orang soleh, para wali Allah. Kita kenal cerita yang masyhur, Pak, Bu. Nabi memerintahkan kepada dua orang sahabatnya, Sayyidina Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin, dan juga Ali ibn Abi Thalib. Dua sahabat yang hebat, yang top. Umar ibn Khattab sama Ali bin Abi Thalib. Disuruh ngapain sama Rasul? Disuruh ngapain sama Nabi? Nabi suruh, wahai Ali, wahai Umar, nanti kamu cari ketemu sama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan sahabat. Uwais Al-Qarni tabi'in. Dia hidup di zaman Nabi, tapi dia nggak ketemu Rasulullah karena dia disibukkan berbakti kepada ibunya. Nabi bilang apa? Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian ketemu sama Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia, karena doa dia kabul. Kemudian mintakan dia supaya meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian berdua, maka Allah akan ampuni dosa kalian berdua. Saudara, yang ingin saya sampaikan, Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib kurang apa sampai harus minta doa sama Uwais Al-Qarni? Kurang apa sampai disuruh Rasul cari Uwais Al-Qarni? Kurang apa? Sahabat Nabi. Bahkan demi Allah, Abu Umar ibn Khattab sama Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari Uwais Al-Qarni. Kenapa? Mereka sahabat Rasul. Orang paling mulia setelah Nabi Muhammad ya para sahabat, baru tabi'in. Uwais Al-Qarni tabi'in. Kenapa Nabi suruh begitu? Nabi ajarkan cinta sama orang soleh. Cari orang soleh, minta berkah mereka, minta doa mereka. Walaupun dia anak kecil, walaupun dia senior, walaupun dia di bawah kalian, dia orang soleh, cari berkahnya. Nabi yang ajarkan, Pak. Kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Ini sahabat Rasul Zaid bin Thabit. Maaf, namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dipanggil sama Rasul. Ini adalah sahabat yang umurnya panjang. Panjang umurnya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari.
Nabi Muhammad panggil, wahai Jabir sini. Ini saya punya cucu Al-Husain. Saya punya cucu Imam Husain. Waktu itu Sayyidina Husain masih kecil. Nabi bilang, wahai kamu Jabir, nanti ini saya punya anak Husain. Nabi panggil Sayyidina Husain anak. Ini anakku Husain, nanti dia akan memiliki seorang putra. Yang nanti nama putranya adalah Ali. Ketika datang hari kiamat, malaikat menyeru, liyagum sayyidus salihin, sayyidul abidin. Malaikat memerintahkan kepada manusia, hei pemimpin ahli ibadah, berdiri. Wahai pemimpin ahli ibadah, berdirilah engkau. Ketika malaikat perintahkan pemimpin ahli ibadah untuk berdiri, maka kata Rasulullah yang nanti berdiri itu anaknya Husain yang namanya Ali. Dialah yang kita kenal saat ini Ali Zainal Abidin. Pemimpin para ahli ibadah. Itu Nabi ceritakan. Dan Nabi bilang, wahai Jabir, ini Ali, dia bakal punya anak lagi. Ismuhu ka ismi. Namanya sama kayak namaku, Muhammad. Wa kan bagara al-ilma atau kama qala. Dan nanti Muhammad ini dia akan menyebarkan ilmu. Dialah Muhammad yang kita kenal saat ini, yaitu Imam Muhammad Al-Baqir. Nabi udah cerita sama sahabat. Ini saya punya anak Husain, bakal punya anak Ali. Ali bakal punya anak Muhammad. Nabi bilang, wahai Jabir, kalau kamu ketemu sama itu Muhammad, kirim salam sama dia. Kirim salam sama Muhammad Al-Baqir. Maka Allah Ta'ala, saudara, ini Jabir, dia punya umur panjang. Sampai dia melewati zaman Rasul SAW. Nabi Muhammad wafat. Diganti sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 2 tahun Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Wafat Sayyidina Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar. 10 tahun Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, wafat digantikan sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafat digantikan sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat digantikan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan wafat digantikan Sayyidina Husain. Dia masih hidup, Jabir bin Abdullah. Sampai satu saat dia ketemu sama seorang yang bernama Ali Zainal Abidin. Dia ketemu sama Ali Zainal Abidin. Dan dia panjang umur sampai dia hidup panjang. Panjang umurnya. Ibu bapak bayangkan, Sayyidina Husain itu cucunya Rasul. Ini ketika itu Sayyidina Husain masih kecil. Dia hidup sampai nanti ketemu sama cucunya Sayyidina Husain. Ketika Sayyidina Ali udah besar, dia udah tua. Satu saat ini Jabir bin Abdullah sedang berjalan. Ketika beliau berjalan, ini Sayyidina Jabir bin Abdullah melihat para sahabat, anak-anak kecil. Dan mereka, anak-anak kecil ini, mereka lagi bermain. Tapi di pojokan anak-anak kecil itu ada salah satu anak yang mukanya murung, yang mukanya mikir, yang gak ikut bermain. Anak yang tampan, anak yang ganteng. Sama Sayyidina Jabir bin Abdullah disamperin anak itu. Wahai anak, kenapa kamu tidak ikut bermain sama teman-temanmu? Ini anak kecil, Pak. Mungkin umurnya 4-5 tahun. Anak kecil ditanya sama Sayyidina Jabir, wahai anak kecil, kenapa kamu tidak bermain? Dia menjawab kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah, wahai paman, wahai orang tua, alihada khuliqna. Apakah kita diciptakan untuk bermain? Yang ngomong anak kecil. Takjub Sayyidina Jabir bin Abdullah mendengar jawaban. Alihada khuliqna. Apakah karena itu, karena main, kita dicipta sama Allah? Bukan. Sayyidina Jabir takjub, anak kecil ngomong kayak begitu. Maka dia tanya, wahai kamu, nama kamu siapa? Dia bilang, ana Muhammad bin Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib.
Baru ini Jabir ibn Abdullah dia tahu, oh ini Muhammad Al-Bagir yang Rasul ceritakan. Maka dipeluk oleh Sayyidina Jabir ibn Abdullah, dicium wajahnya, dicium badannya, dan dia bilang, wahai engkau Muhammad Al-Bagir, sesungguhnya kakekmu Rasulullah titip salam sama kamu. Selang beberapa minggu dari kejadian itu, ini Jabir bin Abdullah wafat. Dia dipanjangkan umurnya sama Allah, cuman membawa satu amanah Rasul, kirim salam sama cicit dan cicitnya. Maka dipanjangkan umurnya buat nyampein salam Rasul SAW. Hikmahnya apa? Pak, Bu, Rasul kirim salam, suruh minta berkah kepada Muhammad Al-Bagir, walaupun dia anak kecil, ente orang tua. Itu pelajaran yang kita ambil. Walaupun dia anak kecil, tapi dia orang soleh, tapi dia orang baik. Dia cucunya Rasul SAW. Cari dia, ambil berkahnya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah kita datang haul, kita datang tempat yang baik. Inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut nama orang-orang soleh, tadi diceritakan Habib Umar bin Muhammad, diceritakan namanya, tanzilur rahmah, rahmat Allah turun kepada kita. Rahmat Allah turun kepada kita, hadirin. Al-Imam Ali, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan begini, majlis-majlis kayak kita nih, majlis-majlis haul, majlis maulid, majlis zikir, majlis kebaikan kayak kita, beliau bilang, itu laksana minuman yang disediakan kepada kita. Tergantung kita, mau ngambilnya satu teguk, satu gelas, apa kita bakal minum sampai kita kembung. Maksudnya apa? Ini rahmat Allah turun kepada kita, tergantung kita. Mau ngambilnya bagaimana banyak? Mau ngambil dikit-dikit? Mau ngambil banyak-banyak? Apa mau ngambil sampai kita overdosis sama rahmat Allah, kalau bahasa sekarang? Sampai kelebihan rahmat. Tergantung kita. Lah bagaimana cara mengambil rahmat Allah ketika datang majlis haul? Bagaimana caranya? Cara mengambil rahmat majlis haul adalah dengan setelah haul, lihat perilaku kita berubah apa tidak. Kita ada keinginan mencontohi Habib Umar apa tidak. Kita ada keinginan mengikuti jejak Habib Umar apa cuman dengar ceramah, makan, pulang, tidur. Apa bagaimana? Niat Pak, Bu, dalam hati, saya hadir haulnya Habib Umar bin Muhammad Al-Bar, setelah ini saya bakal ikuti jejaknya walaupun sedikit. Saya bakal ikuti ibadahnya. Saya bakal ikuti akhlaknya. Saya bakal ikuti mujahadahnya. Karena itu intisari kita hadir haul. Mengambil contoh, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari mereka para wali-wali Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, wattabi sabila man anaba ilaih. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah adalah jalannya orang-orang seperti Habib Umar bin Muhammad. Ikuti, Allah yang suruh. Ikuti jalan mereka. Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Walzam kitab Allah watba' sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi. Walzam kitab Allah, lazimi, amalkan kitab Allah, Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, belajar Al-Quran, amalkan Al-Quran. Watba' sunnatan, ikuti sunnah Rasul, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Waqtat hadakallahu bil aslafi, ikuti para salafus soleh, ikuti para wali, ikuti orang-orang soleh. Hadakallah, Allah akan berikan kamu petunjuk dan hidayah. Caranya cuma 3, Al-Quran, sunnah, ikuti para salaf. Itu kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Gak rugi Pak orang yang cinta kepada para wali, gak akan rugi. Likullin nasi gada mahabbatuhum sa'adah. Mereka adalah pembimbing umat. Kita dengar bagaimana cerita tadi di dalam menakib Habib Umar diminta untuk datang ngapain? Ngajarin umat, membimbing umat.
Beliau datang buat berdakwah. Itulah ciri-ciri para arif billah. Likullin nasi gadah, kata Habib Abdullah. Mereka mendidik dan membimbing umat. Mahabbatuhum sa'adah. Pecinta mereka akan bahagia dan beruntung. Pecinta mereka bahagia. Kenapa begitu? Awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna tahta liwa'i. Wa muhibbuna mazala tahta liwana. Awama alimta, apakah kamu tidak tahu? Bi annana ahlul wafa, kami ini ahlul wafa, orang-orang yang tidak akan mengingkari janji. Kami ini orang-orang yang tidak akan mengecewakan pecinta-pecinta kami. Wa muhibbuna mazala tahta liwana, dan pecinta-pecinta kami akan berada di bawah bendera-bendera kami. Itulah para wali-wali Allah. Itu orang-orang kayak Habib Umar. Mereka ini, Pak, Bu, kita di hari kiamat ngarap syafaat dari Rasul, kita ini terlalu hina ketemu Nabi. Mau ngarap ketemu Nabi, ngaca. Kita ini siapa ketemu Rasulullah? Pengen minta syafaat Nabi, ente siapa mau minta syafaat Nabi? Kayak kita nih, Pak, Bu, kita, kalau bahasa duniawi, saya mau minta proyek sama Jokowi presiden. Kita siapa? Minta proyek sama presiden. Ketemunya bisa enggak ketemu presiden? Presiden orang besar. Kita siapa? Ini Rasulullah bukan presiden, kekasih Allah. Di hari kiamat yang punya privilege, yang punya kekuasaan cuma Nabi Muhammad yang diberikan sama Allah. Kita siapa? Minta syafaat Nabi. Siapa kita? Amal kita sebagaimana macam minta syafaat Rasulullah. Nabi pasti kasih syafaat lewat orang-orang kayak begini. Inilah diploma-diploma Rasul, utusan-utusan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan cucu-cucunya, para arif billah, para wali Allah, mereka yang nanti kasih syafaat sama kita, Pak. Makanya saya mau kasih pesan khusus untuk orang-orang di Pabos sini. Mulai malam ini, Pak, setiap habis kita sholat, jangan tinggal Fatihah sama Habib Umar bin Muhammad. Jangan tinggal Fatihah. Mereka ini yang kita harapkan nanti di hari kiamat. Fatihah sama Habib Muhammad, Fatihah sama Habib Umar bin Muhammad. Jangan tinggal. Mereka ini paku bumi di Pabos. Kalau nggak ada mereka, nggak tahu kita jadi apa. Hum amanul ardi fadzakiri, kata Habib Abdul Haddad. Mereka ini paku bumi, renungi, pahami. Fatihah sama Habib Umar bin Muhammad Al-Bah. Jangan putus tinggal Fatihah. Mereka tuh yang kita harapkan di hari kiamat. Mereka yang kita minta syafaatnya. Habib Umar, kasih saya syafaat. Hadirin rahimakumullah. Maka beruntung, Pak. Kita nih tadi di dalam manaqib diceritakan peninggalan Habib Umar. Ya, peninggalan Habib Umar bin Muhammad, diantaranya ada masjid, ada musola, ya kan? Itu masjid, itu musola dijaga, dihidupkan. Tapi ada satu yang lebih penting. Ada satu yang lebih penting dari masjid dan musola yang kita jaga. Dulu Al-Imam Abu Hanifah, namanya Imam Nu'man ibn Thabit. Imam Abu Hanifah ini, hadirin, ada tisu. Coba tisu. Imam Abu Hanifah, satu kali beliau ini punya guru. Gurunya Imam Abu Hanifah namanya Imam Ja'far As-Shadiq. Kita kenal Imam Ja'far As-Shadiq ini cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah imam mazhab yang kita kenal, mazhabnya sekarang mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Satu kali Imam Ja'far As-Shadiq ini keluar dari rumahnya pakai tongkat. Bawa tongkat. Tapi tongkatnya udah rapuh, udah tua, udah usang. Tongkatnya udah nggak layak, udah rapuh betul. Maka Imam Nu'man, Imam Abu Hanifah bilang, wahai Imam Ja'far,
itu tongkat saya ganti yang baru ya. Saya belikan yang baru biar antum pakainya enak. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, wahai Abu Hanifah, ketahuilah ini tongkat saya dapatkan dari ayah saya. Ayah saya mendapatkan dari ayahnya warisan. Ayahnya mendapatkan dari ayahnya. Mendapatkan dari ayahnya yaitu Imam Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir mendapatkan dari ayahnya Imam Ali Zainal Abidin tongkat ini. Tongkat ini Imam Ali Zainal Abidin mendapatkannya dari Al-Imam Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib. Al-Imam Husain mendapatkan tongkat ini dari ayahnya Ali Ibn Abi Talib. Al-Imam Ali Ibn Abi Talib mendapatkan tongkat ini dari Rasul SAW. Dan ini adalah tongkat peninggalan Rasulullah. Maka Imam Ja'far dengar ini tongkat Rasulullah yang turun-temurun kepada anak cucunya. Imam Abu Hanifah bilang, wahai Imam Ja'far Shadiq, saya minta izin. Saya pengen cium itu tongkat. Saya ingin ambil berkah itu tongkat. Itu tongkatnya Rasulullah. Siapa yang nggak pengen ngambil berkah? Maka Imam Ja'far As-Shadiq bilang, wahai Abu Hanifah, ini ambil. Dikasih sama Imam Ja'far As-Shadiq. Maka ketika Imam Abu Hanifah pegang itu tongkat Rasulullah, dan akan dicium oleh Imam Abu Hanifah, ketika akan dicium, Imam Ja'far As-Shadiq bilang, wahai Nu'man, ya Abu Hanifah, mau dicium nih tongkat. Apakah kamu nggak tahu itu adalah tongkat peninggalan Rasulullah? Di situ memiliki jejak Rasulullah. Rasul pernah pegang itu tongkat. Tapi apakah kamu nggak tahu, gurumu ini Ja'far As-Shadiq darah dagingnya Rasulullah. Di dalam darahku mengalir darah Nabi. Dagingku bercampur dengan daging Rasul. Itu benda mati. Ini darah dagingnya Rasulullah. Maka Imam Abu Hanifah mendengar jawaban tersebut, itu tongkat ditaruh. Nggak jadi dicium. Lalu dipeluk dia punya guru Ja'far As-Shadiq. Dicium dia punya guru Ja'far As-Shadiq. Ngapain ngambil berkah? Kata kalau bahasa kita, ngapain ngambil berkah? Benda mati. Ini benda hidup. Cucu Rasulullah. Saudara, betul itu masjid punya Habib Umar. Kita jaga, kita rawat. Itu musholla dibangun Habib Umar. Kita jaga, kita rawat, kita sholat di situ ngambil berkah mereka. Tapi depan kita ini darah dagingnya. Ini anaknya. Keturunannya, hadirin, jauh lebih mulia dari peninggalan benda-benda tersebut. Kita jaga. Pak, Bu, saya kasih tahu. Waktu Ramadan kemarin, Habib Hussein datang ke saya punya rumah di Ternate. Saya bilang, Habib lebaran di sini aja. Habib lebaran di Ternate saja. Habib bilang, saya nggak bisa tinggalin Pak Bos. Tuh Pak, beliau peduli sama kita. Beliau cinta kepada antum. Saya nggak mau tinggalkan Pak Bos, nggak bisa ditinggal. Kalau saya urusan, saya kesini. Tapi kalau tinggalin, saya nggak bisa. Itu kata Habib Hussein, saya dengar sendiri. Beliau cinta sama kita, Pak, Bu. Jangan sia-siakan. Ini mahal, ini permata. Ini berlian yang ada di sini. Manfaatkan. Tanya kepada beliau, belajar kepada beliau, minta ilmu, minta berkah, minta doa. Ini mahal, Pak. Kita nggak bakal tahu suatu kenikmatan. Kita nggak bakal tahu mahalnya suatu nikmat kecuali kita udah kehilangan nikmat itu. Kita nggak bakal tahu nikmatnya punya mobil kecuali kalau mobil kita udah rusak. Kita nggak bakal tahu nikmatnya punya HP kecuali HP kita layarnya udah rusak. Baru kita tahu, oh mahal betul ini HP. Mumpung hadirin ada Habib Hussein, ada Habib Abdullah, ada Habib Do. Jaga. Ambil ilmu, ambil berkah mereka. Mereka ini cucu-cucunya Habib Muhammad. Orang-orang soleh, orang wali, arif billah.
mujahid fisabilillah, mereka para pejuang. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah la khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih. Mereka itu orang-orang yang betul-betul beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan apa? Ala ya bakhat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Betapa beruntung orang yang pernah melihat para wali, para orang soleh. Kalau dia nggak bisa melihat mereka, maka beruntung orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat mereka. Itu kata Habib Ali Al-Habsyi. Au ta'allat bihim, atau orang yang selalu terkait hatinya dengan mereka, selalu tawasul kepada mereka, selalu Fatihah kepada mereka, walazam finahum, dan melazimi tarekat mereka, melazimi jalan mereka. Habib Ali bilang mereka ini orang-orang yang beruntung. Mereka itu, saudara rahimakumullah, humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang kalau kita duduk bersama mereka, menyebut nama mereka, kita tidak akan celaka selama-lamanya. Terakhir hadirin wal hadirat, terakhir, ini sudah lumayan malam ini. Terakhir saya tutup. Di dalam hadis Al-Bukhari, di dalam kitab hadis Al-Bukhari, hadis sahih, Allah Ta'ala ketika diceritakan innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba 'abdan nada Jibril. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah cinta nih sama seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Allah panggil, wahai Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya aku, kata Allah, mencintai fulan tuh. Fa'ahibbu, wahai Jibril, cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril juga mencintai orang tersebut. Wa nada ahlas sama, dan malaikat Jibril panggil penghuni langit. Ya ahlas sama, wahai penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai penduduk langit, wahai malaikat yang ada di langit, wahai arwah-arwahnya para orang-orang soleh, wahai arwah-arwahnya orang-orang baik yang berkumpul di langit, ketahuilah Allah mencintai fulan bin fulan, maka hendaklah kalian mencintainya. Maka seluruh penghuni langit, para malaikat, para wali-wali yang ada di langit mencintai orang tersebut. Pak, Bu, tahu kenapa malaikat Jibril ngikutin Allah, mencintai orang ini? Kenapa? Malaikat Jibril mencintai orang tersebut dikatakan sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang soleh. Ketika malaikat Jibril memerintahkan penduduk langit mencintai orang tersebut, kenapa? Sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang soleh yang dicintai sama Allah. Maka beruntung hadirin wal hadirat kalau di dalam hati kita punya kecintaan kepada orang soleh, kecintaan kepada para wali Allah, kecintaan kepada para guru-guru kita. Kita beruntung, tapi ada satu yang jauh lebih beruntung di atas itu. Apa? Yaitu kita dicinta sama para wali. Kita mencintai para wali, maka berarti kita memiliki sesuatu yang baik di dalam diri kita. Kita memiliki keberuntungan di dalam diri kita. Tapi kalau kita dicintai sama wali, berarti di dalam diri kita memiliki sir, memiliki asrar, sehingga kita dicinta sama para wali Allah. Nah, mudah-mudahan hadirin wal hadirat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah letakkan di dalam hati kita cinta kepada para wali-wali Allah, cinta kepada para keturunan Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dicinta sama para wali-wali Allah.
menjadikan kita orang-orang yang dicinta sama Ahlul Bait Nabi Muhammad, menjadikan kita orang-orang yang dicinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan hadirin wal hadirat, kita doakan guru kita, murabbi ruhina wa jasadina Al-Habib Husain bin Umar, mudah-mudahan beliau panjang umur. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan Allah permudah urusan beliau, langkah dakwah beliau, Allah kokohkan perjuangan beliau, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan beliau, Allah berikan manfaat beliau kepada kita, dan Allah berikan sir beliau kepada penduduk desa Pabos dan kepada seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah jaga saudara beliau, Allah jaga Habib Doa, Habib Abdillah, Allah jaga Sayyidil Walid Habib Ahmad bin Syekh, Allah jaga para habib-habib kita, mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jaman hadha jaman marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel la haula wa la quwwata illa billahi al-azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, ada salah perbuatan, ada salah ucap. Saya minta maaf apabila kepanjangan ceramah ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi insyaallah. Nah, kita bisa ketemu kumpul lagi sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan kita di surga bersama Al Habib Umar bin Muhammad, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.